Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. 25 anggota Guangdong HK Chamber of Commerce atau Kamar Dagang HK Provinsi Guangdong berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan pengurus Indonesia China Business Council atau ICBC di kantor ICBC Plaza Maspion, Jakarta Pusat. Pengurus ICBC yang hadir dalam pertemuan ini diantaranya Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko, Wakil Ketua Harian ICBC Suwandi Lim, Sekjen ICBC Basilio Dias, dan Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya. Kedatangan 25 pengusaha ini dipimpin oleh Mr. Cheng Zihong, Executive Chairman of Guangdong HK Chamber of Commerce. Mereka bertemu dengan pengurus ICBC untuk menjajaki kerjasama di berbagai sektor. Seperti diketahui, Kamar Dagang HK Provinsi Guangdong didirikan pada bulan November 2011 sebagai kelompok sosial nirlaba yang merupakan gabungan badan hukum independen yang disetujui oleh Departemen Urusan Sipil Provinsi Guangdong. Asosiasi ini secara sukarela dibentuk oleh pengusaha HK di Guangdong, dengan kantor pusat yang berlokasi di Shenzhen. Saat ini, Kamar Dagang HK Provinsi Guangdong telah berkembang menjadi salah satu asosiasi terbesar dan terlengkap di Tiongkok dengan lebih dari 500 perusahaan anggota. Sebagian besar perusahaan anggota telah memperluas cakupan operasional mereka dari Guangdong ke pasar industri mancanegara. Lebih dari 20 perusahaan anggota bahkan telah melantai di bursa saham. Kamar Dagang HK saat ini memiliki 19 grup cabang anggota di seluruh Tiongkok yang terdiri lebih dari 7.000 pengusaha. Kamar Dagang HK telah berhasil membentuk berbagai komite industri dan profesional seperti investasi, pembiayaan, produksi, manufaktur, real estate, dan hukum. Melalui platform-platform ini, mereka memberikan dukungan yang berharga bagi anggota untuk memperluas jaringan bisnis, mengakses sumber daya yang dibutuhkan, dan mengembangkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Sektor unggulan yang dimiliki Guangdong diperkenalkan dalam pertemuan ini, diantaranya sektor properti, pendidikan, pertanian, dan produk manufaktur. Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tahap awal dari pembicaraan yang akan terus dilanjutkan untuk menjajaki lebih dalam peluang kerjasama ekonomi antara kedua negara. Hasan menjelaskan mereka berencana membentuk tim khusus untuk menjajaki kemungkinan relokasi pabrik mereka ke tanah air. Rencana ini menggarisbawahi komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor industri lokal. Nah, di sinilah kehadiran mereka, gimana kita bicarakan relokasi supply chain industri yang dari Provinsi Guangdong pindah ke Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi apapun yang kejadian yang tidak enak, sebenarnya masalah polanya ya. Jadi dari sisi importnya kan kendalikan harusnya mulai dari bea cukai. Tapi setelah udah kejadian, ini yang kita lagi bahas. Gimana menjaring suatu teamwork yang supply chain full dari supporting material sampai ke machinery sampai produksinya bisa didatangkan ke Indonesia. Relokasi itu. Yang sangat tertarik itu kembali lagi mereka akan melakukan lobbying dengan pemerintah Shenzhen, Guangdong, ya bicarakan hal ini. Dan waktu singkat mereka akan adakan tim datang lagi untuk negosiasi mengenai kemungkinan itu. Kalau dari Shenzhen kan serba bisa, apa saja dari mulai kebutuhan sehari-hari, dari kebutuhannya rumah tangga, elektronik, semua ada itu. Hal senada juga disampaikan Sekjen ICBC Basilio Dias. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya melibatkan perwakilan perusahaan Tiongkok, tetapi juga membawa beberapa pengusaha dari berbagai sektor. Seperti pertemuan pada umumnya, ICBC akan melanjutkan pertemuan seperti ini dengan rapat khusus yang dipimpin oleh ketua untuk mengevaluasi kemungkinan kerjasama yang bisa dikembangkan bersama. Pertemuan dari kelompok dari perusahaan-perusahaan Cina yang datang dalam pertemuan tadi, dan dalam pertemuan tersebut mereka juga membawa beberapa pengusaha-pengusaha di bidang-bidang tertentu seperti tadi disebutkan, bahkan ada yang dari properti, ada yang dari pendidikan, ada yang dari aspal, dan itu peluangnya kelihatan sangat terbuka untuk kita mengadakan kerjasama. Dan tentu kami di ICBC sangat siap untuk bisa memfasilitasi hubungan antara Indonesia dengan Cina khususnya investasinya. Ya, dalam kebiasaan kami di ICBC tentu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, setelah itu kita akan ada rapat khusus dari ketua tentunya untuk pembentukan apakah ada kelompok kecil yang bisa memfollow up bisnis apa saja yang bisa kita kembangkan bersama.
Ketua Harian ICBC Ali Hussein menyampaikan pandangan yang sama. Ia mengatakan pertemuan ini merupakan tahap awal dari pembicaraan yang akan terus dilanjutkan untuk menjajaki lebih dalam peluang kerjasama ekonomi antara kedua negara. Jadi untuk selanjutnya, karena ini kan masih pertemuan, akan dilanjutkan nanti tukar cincin baru akan ada. Dengan demikian, kita memang tadi saya lihat banyak sekali peluang-peluang, khususnya mereka ingin menginvestasi di sini untuk produksi di sini sesuai dengan anjuran ketum kita, cintai produk Indonesia. Mr. Chen Ziong, Executive Chairman of Guangdong Hakka Chamber of Commerce, mengungkapkan kegembiraannya atas pertemuan yang baru saja dilaksanakan di kantor ICBC Jakarta. Pertemuan ini menandai langkah awal yang penting dalam memperkuat komitmen investasi antar kedua pihak sesuai dengan inisiatif One Belt One Road. 这一次我们带着广东省客家省会的非营企业来到印尼考察投资环境，也受到了这个各位的这个印中省会理事会的这个热情看到和招呼，感受到了疫情人民的热情。也感受到呢，印尼整个环境是一个非常不错的投资选择的一个区域，在我们国家也鼓励“一带一路”走出去，但我们呢希望我们的客商也让更多了解印尼，更多的考察印尼，有机会呢更多的投资印尼。但是我们也相信，我们广东省客家省会通过这一次的出访。这一次的沟通，我们会以后有更多的信息交流和互相的这个促进友谊，对我们的中日友好做出更多的一些力量。谢谢。Guangdong Hakka Chamber of Commerce, sebuah asosiasi yang mewakili pengusaha Hakka di Provinsi Guangdong, melihat potensi besar di Indonesia, terutama dalam hal lahan dan investasi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya Guangdong. Tim Eljon Media melaporkan.